Sebelum jauh bicara, gue pengen disclaimer dulu sih. Kalau program Dipo Investigasi itu baru pertama kali ngangkat tema soal polemik tudingan ijazah palsu Jokowi. Sebenarnya udah lama sih, udah lama pengen ngangkat ini, tapi kayaknya momentum saat ini adalah momentum yang tepat. Kenapa? Karena yang pertama, kalau dulu biasanya itu berkutat di dokumen, instansi, dan lain sebagainya. Yang paling baru ini, salah satu penuding, Bung Rismon Sianipar, datang ke Wonosegoro dan bilang desa itu fiktif, baru ada tahun 2000-an. Makanya itu yang ngebuat kita jadi pengen membuktikan, ditambah lagi Pak Jokowi bilang cek aja ke sana. Barulah kita akan menguji keabsahan siapa nih yang benar, Rismon apa Jokowi. Akhirnya kita ambil tema itu, kita langsung berangkat hari Kamis minggu lalu, langsung ke Boyolali. Tapi di awal tuh nggak ada sama sekali bayangan kalau akan wawancara anak kepala desanya. Karena dari awal berkontak dengan Sekdes Ketoyan, baru pada malam hari setelah nyampe di Boyolali, Rabu malam, gue coba kontak lagi Sekdesnya, dia bilang rumah yang dulu dipakai Pak Jokowi itu kosong. Bayangan gue, karena gue produsernya juga, gue coba bayangin liputan apa yang mau gue garap. Di situ gambaran gue adalah, gue akan datang ke kantor desa, ngebuka dokumen apakah betul desa ini tuh baru dibentuk 2000-an. Habis itu baru penelusuran ke rumah salah satu masyarakat juga namanya Muhuri. Setelah itu udah lihat-lihat desa, lihat-lihat rumah, nggak masuk karena nggak ada yang punya rumah. Tapi ternyata setelah ditanya lagi Rabu malamnya sebelum Kamis kita liputan, ternyata ada tuh kontak dari anak kepala desanya, namanya Pak Karno, anak Pak Jentu. Pak Jentu itu kepala desa Ketoyan dari tahun 1954 sampai 1998, 44 tahun. Akhirnya ya udah, tapi yang kontak ke anaknya juga Pak Sekdes, Pak Tovan. Nggak berharap apapun sih gue, karena ini sensitif, ya belum tentu juga dia mau kan. Tapi ternyata welcome, mau, dan akhirnya besoknya kita langsung berangkat ke rumahnya. Jadi rumahnya itu di Boyolali, rumahnya Pak Karno ini di Boyolali. Nah, rumahnya yang dipakai Pak Jokowi, rumah orang tuanya dia, itu di Desa Ketoyan. Dua hal yang berbeda, karena udah berpisah, itu memisahkan diri karena sudah menikah di awal tahun 1990-an lah. Barulah di situ temu untuk pertama kalinya ya. Jadi kalau ada yang ngomong ini settingan, ya silakan aja sih. Cuman gue sendiri pun baru tahu Pak Karno tuh yang mana, rumahnya di mana, baru tahu juga di rumahnya dia ternyata ada meja yang pernah dipakai Pak Jokowi waktu KKN tahun 1985. Nah, di situ gua konfirmasi berulang tuh, Pak, yakin nih Bapak anak kepala desa Ketoyan tahun 1985? Yakin nih, bener Pak Jokowi pernah KKN di desa Ketoyan? Dia bilang yakin juga. Ya sudah, akhirnya setelah berbicara, mengkonfirmasi beberapa kali, akhirnya mengalir pembicaraan sampai di situ. Sebenarnya ada beberapa part yang kita tidak tayangkan karena meminimalisir polemik. Di situ Pak Karno bilang Pak Jokowi itu KKN berempat di desa Ketoyan. Di situ gue langsung mikir kayak, ini kayaknya kalau ditayangin ini pasti akan bertanya, lo kok KKN cuma berempat? Biasanya KKN ber-30. Makanya akhirnya gue, ya dengan berat hati juga sih, oke lah ini part ini kita taruh belakang dulu deh. Ada juga namanya disebut, 4 orang itu namanya disebut. Satu Pak Jokowi, 3 orang lainnya disebut. Karena gue fokusnya mau mencari evidence, mencari bukti soal Pak Jokowi aja. Makanya itu juga gue, yaudah deh, gue taruh belakang dulu deh. Akhirnya yaudah, Pak Karno, waktu gue tanya, Pak, ada nggak sih hal yang masih ada wujudnya dan mengingatkan memori Bapak sama Pak Jokowi? Karena dia bilang dia menemani Pak Jokowi saat KKN. Dia bilang ada ternyata, meja di rumahnya. Saya boleh lihat? Boleh, saya masuk ke situ. Masuk, ternyata ada meja panjang, sama kayak ini sih, kayak ya orang-orang zaman dulu ya, yang barang-barangnya masih ada dan memang bentuknya meyakinkan. Di situ dijelasin bahwa pernah Pak Jokowi duduk di situ dan lampu Petromax jatuh, Pak Jokowi kaget, katanya sampai gini-gini, sampai takut dan lain sebagainya. Dia bilang juga, mudah-mudahan Pak Jokowi masih ingat. Akhirnya ya udah, setelah itu gua konfirmasi lagi, rumahnya masih ada Pak, kamarnya masih ada soalnya. Ya udah, saya izin untuk ke sana. Akhirnya kita berdua berangkat ke sana. Kurang lebih makan waktu 1 jam lah ya, 1 jam dari pusat Kabupaten Boyolali ke Desa Ketoyan. Aksesnya bagus, gampang. Kalau mau ke situ tinggal disamperin aja. Kalau ada yang masih penasaran atau masih bertanya-tanya keabsahannya, silahkan aja sih. Datang ke sana langsung ke rumah yang disebut pernah dipakai Pak Jokowi saat KKN dan juga disebut sebagai desa fiktif. Desa fiktif yang katanya baru ada tahun 2000-an. Akhirnya gue dateng, gue lihat rumahnya emang rumah tua, rumah kepala desa. Ada satu rumah yang rumah utama, ada satu lagi rumah yang memang sering dipakai untuk KKN. Dulu ada pendoponya, sekarang nggak ada. Nah, sebelum gue masuk ke rumah yang dipakai Pak Jokowi, gue coba dulu konfirmasi nih, gue ke rumah yang biasa dipakai sama keluarga dulu deh. Gue masuk, ternyata masih ada kakaknya. Tapi kakaknya itu tunawicara. Jadi nggak bisa gue wawancara, konfirmasi, dan lain sebagainya. Ya, kurang elok kayaknya ya. Kurang elok. Akhirnya gue masuk, gue lihat, ada fotonya. Foto Pak Jentu itu ada. Foto Pak Jentu ada, foto Pak Karno ada. Kalau dilihat lebih dalam lagi,
Pak Jentu tuh emang mirip sama Pak Karno gitu. Ya, namanya juga bapaknya ya. Mungkin kalau ada orang yang bilang, pasti akan selalu ada yang bilang, oh mungkin ini fotonya baru dibuat, atau mungkin oh dispensernya nih baru, kulkasnya baru. Ya it's okay sih, nggak masalah sih. Itu hak bagi orang yang nonton. Tapi kalau berdasarkan observasi yang gue lakuin, ya itu bangunan lama. Bangunan lama, rumah yang sudah dipakai, dan lain sebagainya. Di situ ada kamar mandi yang pernah dipakai Pak Jokowi. Barulah saat itu gue ke kamar Pak Jokowi yang ada di pendopo ataupun rumah satu lagi. Itu rumah tua, rumah dari kayu doang. Gue masuk, kecil kamarnya. Jadi ada dua, karena 4 orang yang KKN, yang satu 2 cowok di sebelah kiri ya. Sebelah kiri kalau menghadap ke jalan, sebelah kiri, yang satu lagi di sebelah kanan. Tapi gue masuk ke semua ruangan sebenarnya. Tapi gue tayangin yang Pak Jokowi aja balik lagi supaya nggak kemana-mana nih, supaya nggak makin liar aja resepsi yang ada gitu. Akhirnya udah gue masuk, setelah lihat oh udah kosong dan lain sebagainya, kasurnya posisinya di situ. Barulah gue masuk ke ruangan yang lebih besar, yang sekarang jadi kandang sapi. Oh wow. Setelah itu baru gue masuk ke kamar yang pernah dipakai temen Pak Jokowi, 2 orang perempuan yang ukurannya sama.